Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah kembali ketemu di majelis Al-Quran. Mudah-mudahan kita angsal syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, sekarang Ali Imran ayat berapa ya? Masuk ke ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'. Coba. عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام
fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa tidak tersembunyi alaihi atasnya syai'un sesuatu apapun fil ardi baik di muka bumi wala fis sama dan juga tidak di langit. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua ketok kabeh. Barang-barang yang ada di bumi, yang ada di langit. Di bumi ini termasuk lautannya. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kita keretek di hati saja Allah tahu. Bicara di hati saja Allah tahu. Misalnya ndonga meneng hati ini tok sing. Itu Allah sudah tahu. Keretek ati karepe ati kula jenengan Allah tahu. Ditampakkan, diucapkan atau tidak Allah tahu. Tapi lek maca Quran ojo meneng kebatinan delok. Ya bener kabeh. Gak ono sing ngelingno. Jadi kalau baca Quran disuarakan. Biar tahu mana yang bacaan panjang, mana bacaan pendek itu tahu. Tapi lek di delok tok meneng moro-moro sak jus. Motone tok. Weng moro sak jus. Bacaannya benar atau tidak? Enggak tahu, gak ono wong ngeru. Tidak ada yang mendengar. Jadi kalau baca Quran disuarakan. Kalau pas ngaji sendiri gitu di rumah disuarakan biar orang tahu mana bacaan yang panjang, mana bacaan pendek, mana yang dengung, mana yang tidak, itu nanti ketahuan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang delik. Semuanya kelihatan. Huwa dialah alladzi yusawwirukum, zat yang membentuk kalian fil arham di dalam rahim. Kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki. Mau Allah kehendaki irungi mancung tanpa operasi. Bagaimana Allah menghendaki bentuknya. Ya, itu semuanya ada dalam genggaman Allah, ada dalam kekuasaan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa, dia. Dia siapa? Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Hakim, dan zat yang maha bijaksana. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Al-Aziz, Al-Hakim itu siapa? Allah itu siapa? Huwallazi
kitab. Coba. Huwallazi alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat muhkamat ayatum muhkamatun hunna ummul kitab ummul kitab wa ukhar mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا bukan min indina. Kullum min indi rabbina. Wa ma yaddakkaru illa ulul albab.
illa ulul albab. Ya. Mari kita kaji makna perkata. Huwa, dialah, dia siapa? Allah. Dia Allah. Alladzi, zat yang anzala, menurunkan, alaika kepadamu, menurunkan apa? Alkitaba, kitab. Kitab yang dimaksud di sini, Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Anzala alaikal kitaba. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran. Alkitab, Al-Quran. Minhu, daripadanya ayatun, ayat-ayat. Di Quran itu banyak ayat-ayat muhkamatun, yang jelas dan tegas. Hunna, itulah ummul kitab, pokok-pokok Alkitab, Al-Quran. Wa ukharu, dan yang lain mutasyabihat, ada ayat-ayat yang samar. Muhkamatun, jelas, kebalikannya mutasyabihat, samar-samar. Fa'amma maka adapun alladzina, orang-orang yang di dalam hati, fi qulubihim, di dalam hati mereka itu zaighun, cenderung sesat. Orang-orang yang di hatinya cenderung sesat, fayattabi'una, maka mereka ikuti apa-apa yang tasyabaha, yang samar-samar, minhu, daripadanya, ibtigha, untuk mengharapkan al-fitnah. Ibtigha al-fitnati, untuk mengharapkan fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan mengharapkan penjelasannya, takwilnya. Wama, dan tidak ya'lamu, mengetahui takwilahu, penjelasannya, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Contoh, misalnya alif lam mim. Siapa yang tahu maknanya? Allah. Apa maksudnya? Yasin. Apa maknanya? Ya dan sin. Yang tahu hanya Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Biasanya ahli tafsir itu semua mengatakan begitu. Wallahu ya'lamu bimuradi. Allah lah yang tahu maksudnya. Pasti ngomong begitu. Ahli tafsir itu semua bilangnya begitu. Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Sama dengan tadi di atas itu. Ayat 1 itu. Alif lam mim. Di Surabaya itu ada pondok pesantren Alif Lam Mim. Miliknya Profesor Ahmad Imam Mawardi almarhum. Itu dulu pembimbing disertasi S3 saya. Kalau dulu konsultasi penelitian disertasi, saya ke rumahnya, ke pondok itu. Pondok pesantren Alif Lam Mim. Dijadikan nama pondok di Surabaya. Masya Allah. Apa maksudnya? Siapa yang tahu maknanya? Allah. Yang tahu maknanya Allah.
Kaf ha ya ain shad. Apa maksudnya? Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Allah yang tahu. Ya, jadi yang mengerti tentang takwilnya itu ya Allah. Warrasihuna dan orang-orang yang mendalam fil ilmi, di dalam ilmu. Artinya ulama-ulama. Orang-orang yang mendalami ilmu berarti. Yaquluna, mereka berkata, amanna bihi. Amanna, kami beriman bihi, kepadanya. Maksudnya kepadanya ini kembali kemana? Alkitab. Takwil kitab tadi itu loh. Pokoknya beriman. Kullun min indi rabbina, kullun semuanya. Min dari indi, sisi rabbina, Tuhan kami. Pokoknya apa yang datang dari Tuhanku, saya beriman. Wama yaddakkaru, wama dan tidaklah yaddakkaru mengambil pelajaran, illa melainkan ulul albab. Ya. Orang-orang ulul albab. Nggak. Ulul albab itu artinya cendekiawan. Orang-orang yang mempunyai akal. Para cendekiawan. Sini illa ulul albab. Pondok kita ini juga aswada ulul albab. Aswada singkatan, bukan aswad bahasa Arab, nanti ireng kabeh. Hajar aswad. Bukan, pondok kita ini aswada ini kepanjangannya ahlus sunnah wad dakwah. Ditambah ulul albab, orang-orang yang memiliki ilmu, akal, ilmu atau cendekiawan. Ya, cendekiawan. Ya, jadi dialah Allah, tak ulangi, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat itu? Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Tapi juga ada ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Ada yang lain yang namanya mutasyabihat. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Orang-orang yang di dalam hatinya itu condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, dia berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal sehat. Kalau yang dimaksud adalah cendekiawan, para cendekiawan muslim. Makanya dibentuk di Indonesia namanya ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Zamannya Pak Habibie. Zamannya Pak Habibie itu dibentuklah yang namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim.
hari ini sebenarnya menerangkan tentang halal bihalal. Kaitannya apa sih halal bihalal itu? Itu istilah untuk minta halalnya. Karena karena setahun itu kita berkumpul biasanya banyak kesalahan ucap, kesalahan tingkah laku, kesalahan. Jadi perbuatan menyakiti orang, entah itu pakai ucapan maupun perbuatan, itu hukumnya haram. Ya. Menyakiti orang lain hukumnya haram. Nah, sekarang adanya halal bihalal, minta dihalalkan. Yang haram-haram tadi itu loh. Artinya apa? Minta dimaafkan. Oh, kalau begitu halal bihalal itu ajang saling maaf memaafkan. Jadi intinya halal bihalal itu adalah apa, Wow? Minta dihalalkan. Barangkali ada ucapan perbuatan yang menyakiti, itu haram hukumnya. Karena haram, minta dihalalkan. Artinya minta dimaafkan. Karena kita sama-sama punya mulut, punya potensi untuk berbuat salah, maka saling minta maaf. Itu yang disebut halal bihalal. Minta halalnya. Minta halalnya itu minta dimaafkan. Ada dalam hadis itu bunyinya begini. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Haram hukumnya seorang muslim tidak menyapa, tidak tegur sapa kepada saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ibu-ibu berapa tahun? Lek satru, kak nyopo, niku lebih dari 3 hari itu haram, Pak. Kok tilung tino patese nggih? Karena kalau minta maaf hari pertama sih mangkel. Besoknya sih tinggal 50% mangkele. Hari ketiga insya Allah wis entek. Nah, siapa yang duluan menyapa, duluan negornya, duluan nyopo minta maaf, maka dia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya rebutan nyopo dhisik. Lek bareng ya, sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kalau lebih dari 3 hari, hari keempat kok sik satru, uripe haram, Pak. Turuni haram, lungguhe haram, layah-layah haram. Haram tok. Gak boleh sesama muslim itu saling tidak tegur sapa. Lebih dari 3 hari, hari keempat kok gak dorong apian, itu haram. Opo manis 1 bulan, opo manis setahun, maka setahun uripe itu dalam keharaman. Maami haram, aduse haram, turuni haram, lungguhe haram, haram tok. Ya, makanya lebih enak itu gak duwe musuh. Enak urip niku tenang. Perkara wong sing nganggep kita musuh lain urusan. Cek kuru-kuru dhewe. Mundak kuru, mundak loro matek misale. Itu kan dari dirinya sendiri. Yang penting bukan dari kita. Ya. Orang itu kalau merasa tidak punya musuh, cuma punya saudara, uripe tenang, nyaman, maknyus.
tenang, nyaman. Kalau hidup hanya punya saudara, bukan punya musuh. Perkara uang nganggep kita musuh lain urusan. Kasak karepe pun. Yang penting tidak dari kita sendiri. Paham ya? Masya Allah. Jadi banyak orang mati duluan itu terkadang bukan karena penyakit, tapi karena pikiran, mikir. Ono didik mikir, ono masalah didik mikir sampai mati. Tapi kalau kita itu sistem dablek, bahkan ini, bahkan nyungsep, bahkan ini, terserah. Yang penting saya hanya punya saudara, tidak punya musuh. Itu hidupnya tenang. Ya saya wong ngoten niku dawa umur. Ya saya. Ya seperti kita ini, dawa umur insyaallah. Barokah umur insyaallah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita ini dalam momen-momen seperti ini halal bihalal. Apa maksud? Jangan diremehin, itu bagus. Bagus banget. Ini pengajian pertama ini ya kita jadikan ajang untuk halal bihalal. Halal bihalal. Umiknya flu berat sehingga tidak bisa hadir. Terus Joko ibu sakit juga. Kemarin diantar ke dokter. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Saudara-saudara kita juga semuanya yang sakit hari ini mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis ini kita makan jajannya. Terus kita salaman halal bihalal. Minta rozero song kosong. Nyaring bunyinya. Ya, ini belum isyraq tapi saya akhiri agar ada kesempatan untuk saling memaafkan. Ya, jadi apa prinsipnya tadi? Kita harus memperbanyak saudara, menghilangkan perasaan permusuhan. Insyaallah uripe tenang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.